Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Dwi Andini, NPM 2208260168. Nah, di blog kardio ini izinkan saya mempresentasikan meme yang telah saya buat yang berjudul hipertensi, yang dimana yang kita ketahui adalah hipertensi itu dimana kondisi seseorang uh, telah terjadi kenaikan tekanan darah secara menetap. Nah, patofisiologi dari hipertensi tersebut itu adalah adanya peningkatan tekanan darah dapat terjadi dikarenakan akibat abnormalitas pada resistensi perifer ataupun kardiokoput. Nah, terus juga melibatkan peningkatan tekanan darah yang jika terjadi secara kronis akan menyebabkan kerusakan target organ. Klasifikasinya itu antara lain ada secondary hypertension 5%, terus adanya hipertensi urgensis, adanya hipertensi emergensi. Nah, terus ada hipertensi ini bisa terjadi dikarenakan adanya usia, terus ras, terus Gengger, riwayat keluarga, penyakit ginjal kronis, terus bisa dimodifikasi juga, bisa terjadi dikarenakan adanya stres, riwayat mengkonsumsi rokok berlebihan, terus juga meminum alkohol, kolesterolnya tinggi, terus juga ada sleep apnea. Nah, untuk komplikasi penyakit ini atau hipertensi ini ada beberapa, yaitu ada semacam uh, hormone stroke, terus ada retinopathy, ada peripheral vascular disease, ada renal failure proteina, terus juga untuk mekanismenya itu uh, hipertensi itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada hipertensi diastolik di usia pertengahan, terus juga ada hipertensi distolik pada dewasa muda. Nah, terus juga ada isolate hipertensi pada usia tua. Nah, untuk tata laksananya itu ada berbagai. Yang pertama itu ada di farmakologi, mungkin ada alpha blocker, terus ada sertal acting, ada aldosteron reseptor blocker atau ARB. Terus juga ada thiazide, ada tipe durecting, ada kalsium channel blocker. Nah, terakhir mungkin di sini juga terdapat. Nah, untuk faktor resiko tadi di umur itu seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita itu secara bertahap kelihatan sebagian dari kualitas elastisnya yang dapat berkontribusi pada peningkatan tekanan darah. Nah, pada Gengger itu sampai usia 64 tahun, pria lebih mungkin terkena tekanan darah lebih tinggi daripada wanita. Pada usia 65 dan lebih tua, wanita lebih mungkin mendapatkan tekanan darah yang lebih tinggi. Nah, untuk ras bagaimana? Untuk ras itu ada di Afrika dan Amerika, itu bagian cenderung mengembangkan tekanan darah tinggi lebih sering daripada orang dari latar belakang ras lain seperti Amerika Serikat. Ini juga cenderung lebih parah daripada Afrika Amerika, dan beberapa obat kurang efektif dalam mengobati HBP pada orang kulit hitam. Baik.
Untuk manifestasi klinik pada hipertensi emergensi itu adalah dapat bervariasi, terutama ditentukan oleh organ yang terkena serangan secara akut. Yang pertama itu ada gejala termasuknya sakit kepala, ada gangguan penglihatan, nyeri dada, dispen dispena, gejala neurologis, pusing, dan presentasi yang lebih tidak spesifik. Nah, riwayat medis ini berupa itu hipertensi yang sudah ada sebelumnya atau riwayat dari keluarga mungkin, terus juga onset dan durasi gejala. Penyebab potensialnya itu ada ketidakpatuhan dengan eh, obat yang diresepkan atau perubahan gaya hidup, penggunaan obat peningkatan tekanan darah secara bersamaan, bisa juga dengan NSAID, steroid, imunosupresan, simpatomimetik, kokain, terapi antigeogenik. Oke. Lanjut ke tata laksana kita itu bertujuan untuk terapi keseluruhan pada pasien dengan hipertensi darurat adalah penurunan tekanan darah terkontrol ke tingkat yang lebih aman untuk mencegah atau membatasi kerusakan hipertensi lebih lanjut sambil menghindari hipotensi dan komplikasi terkait. Baik, kita lanjut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan mind map hipertensi yang saya buat. Eh, Kurang lebih saya mohon maaf. Untuk referensinya saya mungkin dapat dari https www alomedica.com, penyakit kardiologi hipertensi atau patofisiologi. Oke, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.